Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala asrofillah. Rabbi syrahli sadri wa siri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak di rumah, moga-moga sehat-sehat selalu. Kita kalau berbicara Indonesia, kita ingat siapa yang memperjuangkan, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu kita baca Fatihah, moga-moga pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang gugur di medan perang dan kita dalam belajar pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila bisa bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita lanjutkan. Kemarin kita berbicara tentang masalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun semester ini setelah kita mid semester, yaitu materi yang ketiga bisa dilihat pada halaman 39 di LKS. Itu di LKS ada halaman 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita lihat di situ, kita tinjau kembali negara kedaulatan negara Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud kedaulatan? Yang dimaksud kedaulatan itu dari ad-daulah, dari kata kekuasaan. Kekuasaan sifatnya ada 4, yaitu sifatnya tunggal, tidak bisa dibagi-bagi, asli, orisinil, abadi selamanya, dan tidak dapat dibagi-bagikan. Ini namanya kedaulatan. Nah, kedaulatan Indonesia yaitu NKRI. Kalau kita melihat tentang masalah NKRI, kita melihat tentang masalah Undang-Undang Nomor 2002 tentang Pertahanan Negara Indonesia, yaitu kita harus siap perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaan tanah air. Kita harus siap membela tanah air. Membela tanah air ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Bangsa Indonesia untuk bangsa dan negara. Ya, kita lanjut, yaitu kalau kita melihat hal tersebut, yaitu lihat bab 3 lagi. Untuk melihat hal tersebut kita cukup mengingat 4 pilar itu. Kalau kita berbicara Indonesia mengingat 4 pilar yang disingkat dengan PBNU. PBNU, P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya itu Undang-Undang 45. Pancasila, ya ini Pancasila, ya ada 5, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda kulit, beda pulau, beda tempat tinggal, tapi satu jua. Berarti satu Indonesia. Dengan dilanjutkan dengan N, pilar yang ketiga itu N, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI tidak bisa dipisahkan. Dasarnya apa itu? Yaitu U, Undang-Undang Dasar 45. Apapun bentuknya,
amandemen yang kita rame-ramenya mengganti undang-undang, tapi undang-undang 45 tidak bisa dirubah. Walaupun ada dirubah, sifatnya ditambah, yaitu di amandemen. Termasuk undang-undang yang lama tetap masih ada. Itu, kita masih ingat yaitu ada rame-ramenya sekarang akan menjadi negara khilafiyah, negara. Nah ini kalau Indonesia tidak tepat, tepatnya yang 4 pilar itu. 4 pilar itu terkenal dengan PBNU. Berarti salah satu, nah, termasuk pencetus Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45 itu mayoritas umat Islam yang mayoritas NU, termasuk di situ dalam hal BPUPKI yaitu Hasyim Asy'ari, termasuk universitas yang tertua di Indonesia yaitu UI, itu ada pendirinya itu Kiai Wahid Hasyim. Nah itu salah satunya. Kita lanjut, kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kekuasaan Republik Indonesia itu sifatnya ada 4. 4 ini tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu satu kesatuan. Berarti seperti keluarga. Keluarga ada anak, ada istri, ada ibu. Kalau ada ibu tok dan ini ada nama single parent ya. Nah, pengertiannya apa? Yang dimaksud tunggal bisa lihat halaman 39. Bahwa di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya bagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. Asli, maksudnya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, tapi asli dari bangsa Indonesia. Abadi, maksudnya selamanya. Yang abadi maksudnya di sini pengertiannya yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kekuatan kedaulatan adalah negara. Yang mempunyai kekuatan kedaulatan adalah negara. Makanya dengan kata lain dipilih anak abadi. Tidak dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain yang sebagian maupun seluruhnya. Berarti kedaulatan kita yaitu tidak bisa dibagi-bagi. Dengan kata lain yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah itu kekuasaan Indonesia. Masih ingat itu, untuk mengingat-ingat 4 pilar ini yang rame-ramenya dengan masalah khilafiyah, kita pegang ini. 4 pilar. 4 pilar ini tidak bisa dibagi-bagi. Ini satu kesatuan. 1, P-nya Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, O-nya Undang-Undang 45. Pancasila yaitu panca itu 5, sila itu asas atau pedoman atau dasar. Berarti bangsa Indonesia tidak pandang agama, tidak pandang keyakinan, tidak pandang suku, tapi satu Tuhan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan yaitu satu Indonesia yang wadahnya yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan undang-undangnya yaitu Undang-Undang Dasar 45, yang mana Undang-Undang 45 ini sudah mutlak. Maksudnya tidak bisa diganti, adapun diganti namanya di amandemen, tapi undang-undang yang lama tidak boleh dihapus. Masih. Ya, kita lanjut. Yaitu halaman 39. Yang kedua yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan yaitu teori kekuasaan cara bahasanya. 1, kekuasaan Tuhan. Ini pada zaman Agustinus, Thomasus, Marcius. Bisa dilihat halaman 40. Yang kedua kedaulatan raja. Yang ketiga kedaulatan negara. Yang keempat kedaulatan hukum. Terus yang Indonesia ikut yang kedaulatan mana? Indonesia yaitu kedaulatan rakyat. Nah, ini. Yang dimaksud kedaulatan Tuhan yaitu menurut sejarah berkembangnya pada zaman dahulu pertengahan yaitu abad ke-5 yaitu perkembangan sangat dipengaruhi bahwa hubungan dengan Tuhan yaitu pada zaman kerajaan Agustinus, Thomasus. Keadaan raja yaitu rajalah yang mempunyai kekuasaan. Kedaulatan negara yaitu pada zaman Hitler atau Muslim.
Dan kedaulatan hukum, hukumlah yang mempunyai kekuasaan. Tapi kita berbicara ke Indonesia, agak meruncing ke Indonesia. Kedaulatan Indonesia yang termasuk kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Cirinya kedaulatan rakyat itu apa? Lihat halaman 41 dalam LKS-mu. Yaitu negara menganut asas kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut. Negara mengikuti kedaulatan rakyat karena memiliki asas 4. Apa asas 4 itu? 1, ada lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Legislatif atau DPR. Yang kedua, yaitu adanya pemilihan umum. Yang ketiga, adanya kekuasaan atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh badan atau majelis yang mempunyai mengawasi pemerintah. Berarti pemerintah itu diawasi oleh majelis permusyawaratan rakyat. Yang keempat yaitu susunan kekuasaan, badan dan majelis itu ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ini suatu contoh bahwa tadi Indonesia itu tidak terlepas dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Ini satu sama lain saling mengkait. Kalau diganti-ganti ya tidak bisa namanya Indonesia. Dan salah satu contoh di dunia ini yang bisa mengakurkan, merukunkan semua agama, yaitu satu-satunya Indonesia. Sampai-sampai Timur Tengah ingin mengaji tentang Indonesia. Kenapa Indonesia berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda suku, kulit kok bisa rukun. Itulah Indonesia. Ya, dari saya. Masih berapa? Namun, ya, dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin belum paham bisa tanya. Moga-moga bermanfaat dan barokah. Amin. Demikian pemaparan untuk materi PKN tentang kedaulatan pada